dengan satu keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah yang tidak pernah berubah, hari ini kami boleh sanggup mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami boleh sanggup mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Nya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, silakan duduk. Ya, salam saudara. Nah, hari ini kita akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema karakter pemenang. Ya, kalau minggu kemarin, ya, kebangkitan itu membawa kemenangan. Nah, hari ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memiliki karakter sebagai seorang yang seorang pemenang, ya, karakter sebagai seorang pemenang. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehmu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh, ya, berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya telah dihapuskan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, di ayat 3 jelas dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu kemarin sudah saya sampaikan bahwa kebangkitan membuat kita berkemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari maut, ya. Orang-orang yang percaya, saudara dan saya, tidak lagi menghadapi maut kekekalan, ya. Kita memang bisa mati, semua orang mati, tetapi kita tidak mati selamanya. Kita beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kuasa ilahi, ya, yaitu kebangkitan itu, saudara-saudara, ya, memiliki kuasa yang luar biasa. Dan saudara dan saya yang telah diberikan kemenangan oleh Tuhan, yang telah dimenangkan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Milikilah sifat-sifat yang menunjukkan sebagai seorang pemenang. Ya, sifat seorang pemenang. Sebelum kita masuk ke dalam sifat seorang pemenang, saudara, ya, kita tahu satu hal, bahwa kuasa ilahi
telah menganugerahkan kepada kita. Kuasa ilahi telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, ya, terdapat kuasa Allah. Roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh dunia. Ya, ayat ini seringkali ya diartikan, ya, hanya diartikan kalau kita sebagai orang percaya mampu menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Bukan hanya itu saja, tetapi roh Allah yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh dunia. Ini menunjuk kepada satu perkara, bahwa kita yang memiliki Roh Kudus, ya, itu diberikan oleh Tuhan, ya, diberikan oleh Tuhan kemampuan, begitu, ya, kemampuan untuk hidup benar, ya. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, ya, kita perlu tumbuh. Kita hanya perlu tumbuh karena semua kebutuhan telah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Saudara, ketika kita punya anak, ya, pasti kita siapkan apa yang kita butuhkan. Ya, dari susunya yang baik, yang luar biasa. Ya, supaya apa? Anak kita bisa tumbuh dengan baik. Ya. Saudara, kita sebenarnya nggak bisa menumbuhkan. Orang bilang bahwa ya seringkali kita dengar anak kita itu kita kempit setiap hari, kita nggak tahu gedene kapan, tiba-tiba gendut, tiba-tiba bisa cerewet dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang tua, kita mendapatkan pertumbuhan anak yang luar biasa itu tidak instan begitu, ya. Diberikan perhatian yang luar biasa. Susunya pun harus susu yang baik, ya, sehingga sehat dan sebagainya. Soal pertumbuhannya nanti itu dia pasti tumbuh, begitu. Karena apa? Karena sudah disediakan semuanya, begitu. Sehingga anak kita bisa lincah, bisa cerewet, ya. Sampai orang tuanya bingung, kalau tingkahmu loh kok kayak ini. Ya, kalau tingkah gak boleh anaknya tingkah yo ojo dikei suplemen yang bagus-bagus, ya. Ya, pasti ada pertumbuhan yang seperti itu. Kenapa? Kita sediakan, kita siapkan apa yang kita butuhkan. Lah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, ya, tidak hanya menuntut kita sebagai orang-orang percaya itu untuk tumbuh, tetapi kita telah disediakan semua kebutuhan kita, telah disiapkan oleh Tuhan, ya, telah disiapkan oleh Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ya, Tuhan menganugerahkan itu, menganugerahkan apa yang kita butuhkan supaya kita punya kehidupan yang lebih benar. Yang harus kita siapkan adalah kita harus menjadi orang-orang percaya yang tunduk kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, harus kita lakukan. Satu hal, kita harus mengenal bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kehidupan kita. Yang terpenting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang percaya, fokus kita kepada Tuhan. Minggu besok akan saya sampaikan dampak, ya, kita ketika kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, ya. Ada dampak, ada masalah yang besar kalau kita nggak fokus kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak menolong kita, tetapi masalahnya kita tidak lagi fokus kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan kuasanya dia berjanji dia akan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan
supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang minggu kemarin kita sudah tahu, orang yang berkemenangan. Hari ini, ketika kita sudah berkemenangan, hidup kita tidak lagi hidup yang dicengkeram oleh maut, tapi hidup yang penuh kemenangan surga. Sehingga kita nanti ketika kita mati sekali. Dan ketika Tuhan sudah datang kedua kali, kita pun juga sama-sama akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau tadi saya katakan kuasa, ada kuasa ilahi. Di sini saya akan mengulas sedikit bahwa kita semua telah menerima Injil Yesus Kristus, dan Injil itu kekuatan Allah. Ketika kita menerima Injil, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka Injil itu adalah kekuatan Allah. Di sini tadi katakan apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ada kekuatan Allah, ya. Kekuatan Allah itu dinamis di dalam. Kata dinamis ini artinya punya efek yang kuat, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi artinya begini, orang yang sudah terima Injil, ya, Injil itu punya efek yang kuat di dalam hidup kita. Injil itu punya efek yang kuat di dalam hidup kita, yaitu efek merubah, dinamis. Ya, kalau kita kenal di dunia ini dinamit, ya, dari kata tersebut, ya, artinya apa? Injil itu menghancurkan dosa kita, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita. Dan kita sebagai orang percaya, di depan tadi saya katakan bahwa kita punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah menerima Injil yang dikatakan Paulus sebagai kekuatan Allah. Ya, jadi ketika kita percaya Yesus, maka iman kita kepada Tuhan Yesus memiliki efek yang kuat di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita apa? Yang dahulunya gampang putus asa, tidak lagi menjadi orang-orang yang putus asa. Yang dahulunya khawatir, tidak lagi menjadi orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Saya jelaskan, bukan tidak bisa khawatir, tapi tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa? Injil yang saudara imani, yang saya imani, memiliki efek yang kuat, yaitu kemampuan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kemampuan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Jadi selama ini ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Injil itu tidak lagi membuat efek hidup kita. Berarti kita belum percaya sungguh-sungguh. Berarti kita belum menerima Yesus itu dengan sungguh-sungguh. Ada efek yang kuat, saudara. Efek yang tadinya malas untuk memuji Tuhan, jadi punya semangat untuk memuji Tuhan. Yang jadinya malas pelayan, punya semangat untuk melayani. Yang dahulunya semangat, tidak lagi punya semangat untuk ibadah, punya semangat untuk ibadah. Yang tadi lagi tidak punya selera untuk baca Alkitab, sekarang punya selera untuk baca Alkitab. Yang tidak mau lagi berbuat baik, sekarang punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang luar biasa untuk berbuat baik. Nah, ini dampak daripada Injil yang kita terima. Dan ini menjadi sifat kita. Yang dulunya kita sebagai orang-orang yang kekanak-kanaan, yang dulunya sebagai orang-orang yang gampang putus asa, tapi ketika Injil Yesus Kristus kita terima, maka yang dikatakan efek kuat dari Injil itu mempengaruhi hidup kita, sehingga hidup kita lebih berubah. Ada janji Tuhan, saudara, yang kita terima. Apa janji Tuhan itu? Kalau tadi di ayat ini, ya, ada kata dianugerahkan. Apa sih dianugerahkan itu? Ya, itu apa yang dimaksud dianugerahkan itu? Dianugerahkan itu, ya,
dijanjikan, ya, dianugerahkan itu dari kata sorema ini sesuatu yang punya nilai besar yang dijanjikan. Jadi Tuhan itu begini saudara, menjanjikan sesuatu kepada kita, ya. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, ketika kita sudah punya hidup baru, maka Tuhan kita itu ketika menjanjikan sesuatu kepada kita, nilainya ini besar, ya. Nilainya ini besar. Jadi punya kualitas yang tidak sekedar saudara kita sebagai orang percaya bisa makan. Ya, itu bukan janji Tuhan. Ya, kalau sekedar kita makan, saudara, bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Itu orang yang nggak mengenal Tuhan pun juga bisa makan. Ya, jadi janji Tuhan itu tidak sekedar kita bisa makan. Janji Tuhan itu tidak hanya bisa kita batasi kita punya jodoh. Yang jomblo-jomblo punya jodoh, bukan. Janji Tuhan itu tidak hanya kita kotak. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita bisa diberkati secara materi, punya kehidupan yang layak. Tidak hanya sekedar itu, ya. Tetapi yang dimaksud nilai besar di sini adalah apa? Ya, nilai besar di sini ialah ini. Nilai besar di sini ialah kita dimenangkan. Itu nilai besar. Ya. Nilai besar daripada janji Allah adalah Yesus mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kita yang hari ini percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu belajar mengenal Dia. Ya, kita perlu belajar mengenal Dia dengan baik. Ya, dengan mengenal Dia dengan baik, kita akan menerima manfaat daripada janji-janji itu. Ya, ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, saudara, kenal Dia dengan baik, maka kita bisa menerima, ya, mengerti, ya, kita bisa menghargai keselamatan itu. Ya. Orang yang tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik, dia tidak bisa menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka hidupnya, saudara, gampang sekali ditukar oleh hal-hal dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika Allah berjanji di dalam hidup kita, ya, janji itu adalah keselamatan. Itu janji yang besar, ya. Kalau janji yang besar saja Tuhan sediakan, janji yang besar saja Tuhan sediakan, apalagi janji-janji yang lain, ya. Masalah keselamatan Tuhan berikan, apalagi masalah yang lain. Masalah makanan, sandang pangan, kebutuhan kita, saudara, ya, kenapa sediakan? Kalau kita fokus kepada Dia yang menyelamatkan kita, ya, maka kita bisa paham, gitu loh, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani itu adalah Allah yang tidak pernah membiarkan hidup kita sendiri. Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita. Saudara, bukan hanya jemaat, hamba Tuhan pun, ketika hamba Tuhan tidak lagi sadar bahwa keselamatan itu melebihi daripada segala sesuatu, maka sekarang saudara banyak hamba Tuhan yang melayani, bukan lagi fokusnya pada Tuhan, ya, tapi fokusnya itu kepada materi. Ya, makanya saya melayani Tuhan itu saya ingat dosen saya dulu, ya, orang Jawa, ya. Dosen saya itu ngomong begini pada waktu terakhir, ya, kami wisuda, dia ngomong begini, kalau kalian nanti menjadi gembala sidang, jadi pendeta, satu hal sing wong Jawa tak kandhani, katanya seperti itu. Ojo dadi blantik, ya, dadi tukang angon. Itu kata-kata itu sampai sekarang, saudara, ya. Kenapa?
Kalau tadi belantik, saudara, nanti jemaat itu dimanfaatkan. Bagaimana sedapat mungkin jemaat itu menghasilkan buat saya. Ya, ada temannya cerita bahwa hamba Tuhan sama hamba Tuhan itu geger, saudara. Kenapa? Karena ada satu jemaat yang datang ke sana. Ya, bukan apa datang ke sana itu, ya, karena persepuluhannya besar. Maka ketika datang ke gereja lain, ini cokot-cokot pendeta itu, ya, karena waduh, income-ku hilang. Ya, kalau persepuluhan 100-200, persepuluhannya 4 juta, saudara, keluar, income-ku hilang. Ya, geger. Ya. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada Dia yang telah mati di atas kayu salib, kepada Allah yang yang menjadi manusia, ya. Allah yang menjadi manusia mati di atas kayu salib, bangkit dan menebus dosa-dosa kita. Fokusnya nggak ke situ. Ya. Fokusnya kepada siapa? Ya, namanya belantik, saudara. Tahu belantik ya? Ya, belantik itu orang yang jual beli sapi. Kalau jual beli sapi itu, oh, ini sapi ini bagus, gitu ya. Nanti dijual nilainya mahal. Royoan, saudara, pada belantik, ya. Kenapa? Royoan untung, bukan royoan ngingoni, tapi royoan untung. Tapi nek tukang angon, enggak. Tukang angon itu tergantung dia yang punya wedhus, punya kambing, punya domba. Sak weh-weh tuannya, begitu. Dan ini, saudara, puji Tuhan, sangat mempengaruhi kehidupan saya. Saya tahu Allah yang saya layani adalah Allah yang luar biasa. Karena Dia sudah luar biasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, mau mati di atas kayu salib. Fokus saya tidak lagi kepada yang lain. Ya, fokus saya tidak lagi kepada yang lain. Ya. Kenapa? Ya, aku mau buru angon. Aku memang tukang angon duduk belantik. Saya bikin status itu, yang tanya itu, saudara, bukan tanya apa, nggak ngerti arti belantik, wow. Ya, tahu banyak saya itu hampir banyak ini. Katakan artinya apa? Takon belantik, apa, saudara? Iya, saudaraku yang dikasih bahkan hamba Tuhan pun, ya saya terangkan. Hari ini akhir zaman, fokus mereka tidak lagi kepada Tuhan. Ini bahaya. Kalau hidup kita tidak lagi kepada Tuhan, fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, wah, kita akan geleang, saudara. Hidup ini akan lebih bermasalah. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam ayat 3 tadi dikatakan yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ya, ajaib, unggul dalam moral dan dirasakan baik oleh orang lain. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 3 ini, saudara, kuasa ilahi, kuasa Tuhan Yesus, ya, yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib, kuasa yang luar biasa, ya, kuasa yang ada di dalam diri kita, kuasa yang membuat kita unggul. Yang lebih dulu unggul apa? Unggul dalam moral dan kebajikan, dan unggul menjadi saksi. Jadi jangan berpikir unggul itu unggul yang lain dulu, ya, hartanya lebih banyak, rezekinya lebih banyak, diberkati lebih banyak. Saya tidak memungkiri kalau kita taat dekat sama Tuhan, berkatnya banyak. Saya nggak memungkiri, saudara. Ya, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kuasa yang luar biasa di dalam hati kita harus dilihat unggul itu di dalam moral kebajikan. Unggul di sini bisa dirasakan menjadi berkat bagi orang lain, khususnya di tengah-tengah keluarga. Ini keunggulan, ya. Kalau berbicara masalah dirasakan orang, ya, dirasakan baik oleh orang lain, ini berbicara perbuatan baik yang diperintahkan, ya, sebagai kualitas penting untuk menjalankan iman kita.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini punya kuasa. Kuasa kita luar biasa. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang-orang percaya, tidak lagi bisa menjadi berkat, tidak memiliki perbuatan baik, berarti kita belum memiliki iman. Iman kita, iman yang biasa. Kita belum percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Kita harus mengerti janji Tuhan itu dalam hidup kita. Janji Tuhan bukan hanya bicara soal sakit sembuh. Janji Tuhan tidak bicara hanya soal kekurangan menjadi kepenuhan. Janji Tuhan tidak hanya soal dari tidak ada menjadi ada, tidak. Tapi janji Tuhan di sini adalah yang nyata adalah kita menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, kita harus menambahkan iman kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu gak salah. Kita harus percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan ketika kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita sudah dimenangkan dari maut. Ya. Tetapi saudara, iman kita supaya iman kita berfungsi, iman kita menjadi berkat, harus ditambahkan. Artinya apa ditambahkan? Punya kontribusi. Jadi di sini dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Artinya imanmu itu harus punya manfaat. Imanmu mengaku percaya Yesus harus punya manfaat, menjadi berkat. Ditambahkan itu punya kontribusi. Anda ada di tengah-tengah masyarakat, Anda ada di tengah-tengah lingkup RT. Apakah kontribusi saudara ada di tengah-tengah mereka? Anda berada di lingkungan, Anda harus punya kontribusi. Paling tidak, saudara harus bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya. Memuliakan nama Tuhan sudah saya sampaikan, disampaikan Pak Wiloto, saya sampaikan. Memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan menjadi puji-pujian bagi Allah. Allah dimuliakan. Kalau di gereja kita bisa menyembah dengan puji-pujian. Kalau di luar, saudara, ialah dengan perbuatan baik. Inilah yang disebut kontribusi. Kalau iman kita tidak berkontribusi, jangan nyalakan orang lain. Ya. Jangan nyalakan orang lain. Ya, di tempat lain beberapa yang lalu ada masalah, orang ibadah tidak boleh. Ketika diselidiki, iya mereka nggak tahu diri, begitu loh katanya. Ya, nggak bisa menghargai masyarakat setempat, orang yang punya otoritas di situ. Ini masalah. Ya, imanmu hanya kau tunjukkan dengan melonjak-lonjak iman, puji-pujian, tunjukkan dengan identitas imanmu, salib dan sebagainya. Saudara, ketika kontribusi kekristenan kita dirasakan banyak orang, ya, itu akan membuat mereka itu nyaman diberkati. Ya, mereka nyaman diberkati. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita tambahkan, mari kita menjadi orang-orang percaya yang punya kontribusi iman. Imanmu harus berkontribusi, imanmu harus memberi sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Ya, apa kontribusinya? Pertama, kebajikan. Apa kebajikan itu? Kata Yunani ini adalah menggambarkan segala sesuatu yang memenuhi tujuan atau fungsinya dengan benar. Orang percaya yang memenuhi panggilannya di sini. Ya. Apa kebajikan itu? Kebajikan itu dari diri kita kepada orang lain. Ya. Kebajikan di sini digambarkan bahasa Yunaninya segala sesuatu yang memenuhi tujuan atau fungsinya dengan benar. Apa sih fungsi kita sebagai orang percaya? Apa sih fungsi kita sebagai umat Tuhan? Nah, ini kebajikan. Makanya tadi saya sampaikan di depan, kebajikan di sini bicara soal bagaimana kita punya fungsi di tengah-tengah kontribusi menjadi berkat. Ya,
kita harus memenuhi panggilan kita. Panggilan di sini saudara bukan bicara soal jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Panggilan di sini bicara soal status kita. Contoh, yang sudah menikah dan punya anak, Anda sebagai bapak, itu panggilan. Jadilah bapak yang baik. Nah, saudara, itu memenuhi fungsi. Jadi memenuhi panggilan itu bukan hanya bicara soal kamu dipanggil menjadi hamba Tuhan, dipanggil punya jabatan pendeta PDP, PDM. Itu terlalu sempit. Panggilan di sini dalam arti memenuhi fungsinya dengan benar. Anda sebagai apa? Sebagai bapak. Yo ngerti yo sebagai bapak itu. Ya, ojo pinter kayak anak toh. Ya. Nah, diberikan anak oleh Tuhan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jadilah bapak yang bertanggung jawab. Ya, berpikirlah lebih keras lagi, ya, untuk memperjuangkan anakmu. Minimal delok susune anakmu ono tagak, mangane opo. Itu memenuhi panggilan dengan baik, ya. Artinya kebajikan di sini Anda dan saya sebagai orang Kristen fungsinya apa? Ya, sudahkah kita memenuhi tujuan? Sebagai ibu harus jadi ibu yang baik. Sebagai istri harus menjadi istri yang baik. Ya. Jangan menjadi istri yang seperti disinggung oleh Amsal, terlalu cerewet. Makanya kitab Amsal menyinggung hal itu, ya. Lebih baik tinggal, ya, di tempat lain daripada tinggal satu rumah dengan istri yang cerewet, kata Allah. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ya, jadilah masing-masing kita ini siapa sih kamu, gitu loh ya. Siapa kita? Fungsikan dengan baik, ya. Hindari dan minimalkan orang mencela kita. Kalau orang mencela kita karena mereka gak suka sama kita, karena gak sejalan, ojo dipikiri, saudara. Ya, saudara dicela, dirasani nungguri kapopo. Fungsinya mereka memang statusnya orang di belakang kita, bukan yang di depan kita. Ya, kalau kita tidak disukai orang, terus orang itu menghina, memfitnah kita, orang apa? Tapi yang penting, saudaraku yang dikasih Tuhan, fungsikan kita. Fungsikan kita. Kita harus punya fungsi dengan benar. Jangan sampai kita dicela orang. Bapak-bapak, jangan sampai orang lain mencela engkau karena engkau tidak lagi bisa jadi bapak yang baik. Ibu-ibu, jangan jadi ibu, Anda jadi ibu yang baik. Jangan sampai orang mencela engkau. Istri demikian, istri, suami demikian juga, anak-anak itu juga panggilan. Ketika engkau panggilanmu sementara ini adalah jadi anak taat. Anak-anak yang taat kepada Tuhan pasti diberkati. Ya, orang bilang begini, anak itu bawa berkat. Ya, kalau sudah gede, saudara. Kalau dari bayi ya podo wae. Ya, masih bayi podo wae, tapi harus gede jadi berkat, saudara. Betul. Ya. Ketika anak itu taat sama orang tua, sungguh-sungguh mengasihi orang tua, taat. Orang tua gampang. Nah, jangan apa keluar enak itu. Tapi nek kalian sebagai anak nggak pernah taat kepada orang tua, wes angel. Wong tuamu misal jempalik beda, kok iri. Alah nek adikku kalau opo dituruti genaku segi sambati segi opo semayani tok, janji tok. Iya. Anak harus introspeksi. Engkau sudah jadi anak yang baik belum? Begitu. Jadi anak yang baik belum? Taat toh. Tuhan pasti memelihara hidupmu. Selama kau jadi anak, ojo, gak bisa kamu dewe, begitu loh. Anda sebagai bapak, jangan jadi bapak yang sakar dewe. Jadi panggilan yang benar. Pahami hati anakmu. Loh, saudara memahami hati anak itu, nek wis joko-joko ngono, saudara ya angel. Ya. Sejak kecil tuh anak itu perlu perhatian dalam arti apa? Punya privasi loh, saudara. Ya. Devin itu kalau
sekolah begitu masih playgroup, saya nggak ngerti, kan lucu gitu loh. Kalau nyanyi dek Zoom itu joget-joget, megal-megal itu kan senang. Tak foto, aku dibeli. Jangan foto saya, masuk Pak. Itu benar, ya biasalah anak itu. Ya, saya belajar dari itu beberapa orang. Anak itu punya privasi, artinya apa? Terus aku tak dewe, iki duniaku, aku belajar. Papa ojo gawe resek gitu. Jadi memahami anak itu sejak kecil dipahami. Harus gede, harus lebih dipahami. Ya, ojo anak itu dihakimi. Wah itu, raimu tak bener. Gak anak ini. Sesuatu itu pusing aku bilang. Kita buat kandungannya mama mulut jebol. Gitu, ya. Gak boleh begitu tuh. Ya dah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah kita siapapun kita, ya ngerti ya fungsimu. Saya sebagai gembala ngerti fungsi saya apa? Bukan angon, bukan belantik. Ya. Kalau sudah punya kebajikan, ditambahkan pengetahuan. Ini untuk diri sendiri. Kalau kebajikan tadi untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ya. Kalau pengetahuan ini untuk diri sendiri. Orang Kristen harus banyak belajar, saudara, belajar akan firman Tuhan. Makanya apa? Visi di BKS ini B3M salah satunya apa? Belajar. Karena Alkitab menuntut kita untuk belajar, ya. Jangan jadi orang-orang yang gampang menyerah. Belajar tidak hanya di sekolah, tapi belajar itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, jangan ngeyel. Kita sebagai orang tua jangan ngeyel. Ya, nek usung tua terus terlalu pengalaman itu ya. Ini kalau ke Pak Wilopo sana itu ya, mulai kalau pagi jam 9 tuh, kalau pas tamu ramai sampai jam 12 itu perhatikan pasien, gitu ya. Ada pasien itu ya, sing tuwek ngono kadang-kadang itu ngeyel. Kayak kok, aku sebagai orang tua punya pengalaman. Aku ini wis iso makan asam garam. Kalau ngari Pak Wilopo, iya makan ekor darah tinggi, gitu ya. Makan orang garam, arek cilik, anak-anakku kudu nurut. Nah ini kan nggak anu saudara. Bagaimanapun usia kita, sehebat apapun pengalaman kita, orang yang kalau punya pengalaman lebih tinggi, orang kalau punya kepandaian lebih tinggi, orang kalau punya pengetahuan lebih tinggi, itu biasanya lebih rendah hati. Ya, pengetahuan, ya, bukan hanya pengetahuan. Kalau sudah banyak pengetahuan firman Tuhan, ya, kalau sudah banyak pengetahuan, ngerti Alkitab, paham Alkitab, firman Tuhan tidak hanya di otak tapi di hati, dia akan apa? Punya penguasaan diri. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketakuran dan kepada keturunan kesalahan. Ya, kalau sudah punya pengetahuan, ada penguasaan diri. Kenapa sih banyak orang nggak bisa menguasai diri? Iya tak? Karena pengetahuannya nol. Maaf, pengetahuannya nol. Kenapa sih banyak orang menuntut terus sampai Tuhan seolah-olah Tuhan itu nggak becus jadi Tuhan? Pengetahuannya nol. Aku biar Pak Alkitab Mustak Workshoping sudah. Saya banyak saudara orang-orang seperti itu. Saya kenal, ya, saudara tahu 2015 itu saya kenal dengan salah satu keluarga, ya. Theo sudah tahu, anak-anak tahu. Saya anggap keluarga sendiri, saya anggap saudara sendiri. Wah, ya, saudara kalau ngomong aku rong wulan Pak, khatam Alkitab sih. Tuh, pendeta kalah, saudara. Rong wulan khatam sih, setahun kan berarti berapa? Khatam P6. Tapi anehnya nek meso pinter, nek geger luar biasa, Karena apa? Dia baca Alkitab, tapi dia tidak punya pengajaran yang benar, sehingga apa? Penguasaan dirinya nggak ada. Setiap orang punya masalah, Bapak Ibu. Nggak ada diistimewakan Tuhan. Kalau pendeta nggak ada masalah, enggak.
Ya, yang penting bagaimana mengelola kita. Ojo punya masalah tambah stres, berarti pengetahuan nol dong. Begitu. Ya dong. Kalau punya masalah, kepingin bahagia, kepingin senang-senang, dole nang sahabatmu, ya, yang bisa memberi masukan, yang bisa menolong, ya. Ojo dole nang konco-konco sing malah biasa belakang. Kalau punya masalah, ya tambah aneh-aneh, gitu ya. Punya masalah, gitu. Dolenan tembak-tembakan, gitu. Di sini kau ada sekretariat, saudara. Terus ya, waduh, iki kayak lapo gitu ya. Orang liwat tuh. Belum. Apa ini kau kan tembak-tembakan? Ini kan tapi punya penguasaan diri. Aku stres yang lain. Bisa main gitar, puji Tuhan, memuji Tuhan. Kami memuji gitaran dengan baik. Kalau saya nggak bisa gitar ngebas itu, saudara. Kalau ngebas itu, harus punya gitar guys. Bisa main musik main gitar. Punya masalah, direnungkan dengan baik. Aku kalau masalah itu karena aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Kalau itu ujian yang membentuk imanku, terima kasih beri kekuatan. Gaya lagu, loh, itu bagus. Jadi kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak bisa menguasai diri. Ya, saat itu banyak ajaran sesat yang mengajarkan bahwa karena tubuh ini jahat, itu tidak penting, tidak perlu untuk mengekang nafsu kedagingan, karena tubuh ini hancur katanya. Ini sesat. Ya, justru kita sebagai orang-orang percaya harus punya penguasaan diri. Nah, kalau sudah punya penguasaan diri, pengetahuannya cukup, penguasaannya diri oke, iso tekun. Apa ketekunan? Ketekunan adalah kebutuhan untuk terus bertahan meskipun menghadapi kesulitan. Secara harfiah berarti tetap berada di bawah sesuatu seperti beban yang berat. Dalam arti ketika masih diizinkan Tuhan, masih punya masalah, Tuhan belum berikan jalan keluar, tetap tekun, ojo putus asa, ojo bimbang. Nah, ini tekun karena apa? Ada penguasaan diri. Ya, fokus ke Tuhan. Hari ini apapun pekerjaan saudara, Anda sedang bekerja dimanapun, Anda sedang berusaha apapun, tekun penting. Ya, kalau nggak tekun nggak jadi. Oh, betul. Kalau nggak tekun nggak jadi. Belajar. Jadi apa saja belajar dengan tekun. Ya. Kalau ada ketekunan tadi, ya, Tuhan pasti memberkati, menyediakan, melengkapi, saudara. Kalau kita tekun, jangan bilang aku gak sekolah, aku gak punya istilahnya level pendidikan seperti itu, makanya aku gak bisa seperti itu. Salah. Baca Alkitab, minta hikmat sama Tuhan. Apa yang saudara hari ini kerjakan dengan tekun? Ya, jangan sampai putus. Kalau sudah tekun, kesalehan, ya, dan kepada kesalehan kasih dan akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kesalehan adalah karakter yang menyenangkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Itu orang saleh. Ya, apapun yang untuk menyenangkan Tuhan, aku mau berkorban. Apapun yang Tuhan tidak berkenan, sesuka apapun saya, sesenang apapun saya, maka saya akan meninggalkan. Sesusah apapun, kalau Tuhan suka, aku akan. Ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu. Yang artinya apa? Yaitu tadi, sudah kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, pengetahuan, kesalehan. Kalau itu ada pada kita, sudah, ya. Maka apa? Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan menjadi giat dan berhasil. Ya, giat dan berhasil. Dalam arti apa, saudara? Apa beberapa hal tadi yang menambahkan imanmu? Maka hidupmu akan giat, hidupmu akan bersemangat di dalam mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Kamu tidak ada celah untuk putus asa.
kamu tidak ada celah untuk minder, kamu tidak punya celah untuk membiarkan emosimu, membiarkan perasaanmu. Kalau kita biarkan perasaan kita, maka membuat kita tidak lagi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Saudara, penguasaan diri itu penting. Kesalehan itu juga penting. Itu sebabnya kita perlu menjadi orang-orang yang lebih baik. Dengan demikian, saudaraku, ketika beberapa hal tadi kita tambahkan di dalam iman kita, akhirnya apa? Kita bisa mengasihi. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sehingga kita apa? Bisa mengasihi. Iman adalah akar daripada prinsip. Ini harus dikembangkan sampai mencapai buah tertinggi, yaitu mengasihi. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mengasihi manusia, selama iman kita tidak kita tambahkan dengan ketekunan, tidak kita tambahkan dengan penguasaan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengasihi sesama kalau kita masih tidak bisa menguasai diri. Yang ada apa? Geger terus. Kenapa nggak ada penguasaan diri? Kita akan menjadi orang-orang yang lemah di dalam iman ketika kita tidak lagi menjadi orang-orang yang saleh. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi menyenangkan Tuhan dengan baik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika iman ditambahkan semuanya itu, kita bisa mengasihi sesama kita dengan baik. Kita juga bisa mengasihi Tuhan. Kasih agape, di mana kasih yang menuntut kita untuk melakukan, memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman kita sudah lengkap. Kita tambahkan dengan kebajikan, kita baik sama orang lain, kita tambahkan dengan pengetahuan. Karena kita tidak mau menjadi manusia atau orang percaya yang berjalan di dunia ini dengan buta, tapi butuh pengetahuan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang emosional, pemarah, cengeng. Enggak. Karena pengetahuan itu membuat kita punya penguasaan diri. Dan demikian saudara, kita bisa mengasihi. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, kalau iman kita tidak kita tambahkan, maka kita akan menjadi orang yang buta dan picik. Apa itu buta dan picik? Seperti orang yang rambut jauh. Rambut jauh begini. Kalau kacamata dilihat gitu dilepas, lihat jauh nggak kelihatan. Tapi lihat dekat kelihatan. Kecuali duit sekarang. Jadi orang-orang biasanya mata minus itu karena duit itu nggak ngerti gitu loh duit itu ya ngerti. Orang buta jangan ngerti duit tak. Kilos terus gini, meter lo ngewo, tuh ngomong boleh, betul lo ngewo ini. Soal duit itu lo nggak. Nah, kalau beberapa hal tadi tidak kita miliki, kita seperti orang yang buta, rabun jauh. Artinya apa rabun jauh? Kita tidak lagi menunjukkan perhatian kita, tentang hidup di depan kita. Yang kita perhatikan hanya hari ini saja. Dalam arti apa? Kita nggak pusing dengan keselamatan, nggak pusing lagi dengan perkenan Tuhan, nggak pusing lagi. Yang kita pusingkan apa? Pokoknya aku hari ini waras. Pokoknya aku hari ini duit. Makanya kalau orang lagi punya ini kena, mau pasung ini, ini atau ini orangnya ini biasanya susah untuk bersyukur. Dalam arti orang yang berambut jauh. Dalam arti ini ibarat gambaran. Kalau kita rambut jauh secara rohani, kita nggak bisa mengenal Tuhan dengan baik, nggak tahu rencana Tuhan dengan baik. Kita mau apa? Pokoknya dino iki duwe akeh. Haleluya. Kadhe duwe. Wah, wis bingung. Sumpah, senyum pun tidak ada. Dia nggak pernah berpikir bagaimana menyenangkan Tuhan, nggak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya dino iki. Kayak Esau, saudara. Tahu Esau?
Esau mengorbankan hak kesulungannya demi apa? Perut. Makanya kalau imanmu tidak kau tambahkan tadi, kita menjadi orang-orang Kristen yang masih seperti Esau. Yang kita pentingkan dalam hari ini, Tuhan gak berkenan, urusan Tuhan gak berkenan, pokoknya Tuhan gak. Loh, Tuhan penghukummu loh nanti kalau kamu gak penting. Karena apa? Yang penting apa? Emosiku hari ini terpenuhi. Ini bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari iman kita ditambahkan. Jadilah orang-orang Kristen yang memiliki kontribusi iman dengan baik dan benar, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih. Terima kasih atas pertolongan. Terima kasih atas anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum itu mungkin